Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Sudah lama kita tidak bersua ya. Semoga saja sahabat semua atau kita semuanya selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah, serta dimudahkan segala urusan-urusan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertemuan kali ini Kang Asep akan kembali melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Tugas di Perbatasan Kampung Makhluk Halus bagian 7. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Ya sudah, aku pergi dulu. Ingat, jangan masuk ke dalam kamar itu, ujarnya lagi. Lalu ia bangkit dari duduknya dan melangkah pergi meninggalkan aku di rumah yang sangat menyeramkan itu. Entah sudah berapa jam si kakek misterius itu pergi. Yang jelas sudah lumayan lama. Jenuh di dalam, aku melangkah keluar dan duduk di teras depan menghadap ke jalan. Saat itu aku dihadapkan dengan pemandangan alam lebih aneh lagi dari sebelumnya. Aku lihat suasana semakin gelap karena kabut tebal menyelimuti alam sekitarnya, hingga nyaris tak dapat ditembus oleh pandangan mata. Namun di balik tebalnya kabut, aku melihat banyak manusia berjalan yang entah kemana arah tujuannya. Mereka berjalan bergerombol dengan membawa api obor di tangan masing-masing. Ada keanehan dari sikap mereka, yaitu tak ada di antara mereka yang berbicara. Tatapan matanya lurus ke depan. Benar-benar aneh. Bukan cuma kampungnya saja yang aneh, tapi penghuninya juga aneh. Demikian hatiku berkata. Tiba-tiba saja aku dikejutkan suara sesuatu dari dalam rumah, seperti ada benda yang jatuh atau apalah. Walau terkejut, aku tak menghiraukannya dan kembali pandangan mataku fokus melihat orang-orang lewat di depan rumah itu. Kembali terdengar suara keras dari dalam, bahkan lebih keras lagi. Penasaran, aku berdiri dan beranjak masuk ke dalam. Namun situasi di dalam seperti semula, tidak ada barang atau benda apapun yang bergeser. Karena tidak melihat apapun di dalam, selain pelita kecil yang menyala di tengah ruangan itu, aku berbalik hendak kembali ke depan. Namun langkahku terhenti. Karena saat itu aku mendengar suara gaduh dari sebelah kiri. Aku palingkan muka ke sebelah kiri dan fokus memastikan apa yang aku dengar. Kini jelas aku tak salah dengar. Suara gaduh itu berasal dari dalam kamar yang dipesankan oleh si kakek agar jangan masuk ke dalam kamar tersebut. Teringat dengan pesan si kakek, jika aku jangan masuk ke dalam kamar itu. Aku pun terus melanjutkan langkah keluar. Lagi-lagi suara gaduh itu terdengar. Aku penasaran sebenarnya ada apa di dalam kamar itu. Perlahan aku membalikkan badan dan melangkah mendekati pintu kamar itu yang tidak berdaun pintu, hanya ditutup oleh kain gorden berwarna hitam.
Setelah berada di depan pintu kamar, dengan dada berdebar serta tangan gemetaran, aku menyibakkan sedikit kain gordennya dan coba mengintip ke dalam. Sangat gelap sekali di dalamnya. Aku raih pelita kecil yang hanya satu-satunya penerang di dalam rumah itu. Lalu dengan pelita di tangan kembali aku melangkah dan mulai masuk ke dalam kamar. Terasa pengap dan apek. Ukuran kamar yang kecil kira-kira hanya berukuran 3 kali 3 meter saja. Terlihat sarang laba-laba lebih banyak lagi di sana, membuat aku tak ada keinginan untuk berlama-lama di dalam kamar. Segera aku memutuskan untuk keluar dengan cara melangkah mundur, karena memang aku masih berada tak jauh dari pintu. Di saat aku melangkah mundur, tanpa sengaja aku memandang ke arah lantai. Astagfirullah. Kembali aku terkejut, walau lebih terkejut lagi ketika aku tahu harga BBM naik. Karena jarak rumah dengan kantorku lumayan jauh, tentunya banyak menggunakan BBM. Yang akhirnya aku selalu merasa horor ketika melihat isi dompetku. Lanjut cerita. Tubuhku terasa kaku dengan kedua mata menatap nanar ke arah lantai kamar. Bagaimana tidak, tepat di depan mata aku melihat ada beberapa kerangka manusia terbaring dengan rapi, lengkap dengan tengkoraknya. Jika aku tidak salah lihat, ada 6 kerangka manusia di sana. Melihat hal yang sangat menakutkan itu, segera aku mundur dan keluar dari dalam kamar. Setelah meletakkan kembali pelita di tempatnya, aku langsung keluar dari rumah itu dan duduk di depan. Aku langsung keluar dari rumah itu dan duduk di teras depan. Suasana di luar terlihat semakin gelap, namun semakin ramai orang aneh yang berjalan melewati rumah si kakek. Pada mau kemana mereka ya? Demikian hatiku berkata. Seperti sudah menjadi sifatku yang selalu saja penasaran dan ingin tahu jika ada hal yang menurutku aneh. Perlahan aku turun dari teras. Lalu aku melangkah mengikuti mereka dari belakang yang sepertinya rombongan terakhir. Karena setelahnya aku tidak melihat ada rombongan lain. Aku terus berjalan mengikuti mereka hingga tiba di sebuah area yang luas seperti lapangan sepak bola. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah panggung dan dikelilingi oleh ratusan atau mungkin ribuan orang yang semua memegang obor. Hingga suasana di tengah lapangan itu terlihat terang. Namun anehnya, aku tidak mendengar ada seorang pun yang berbicara. Di atas panggung ada beberapa orang yang tengah duduk di kursi menghadap ke arah depan. Setelah aku perhatikan, dengan jelas ada satu kursi yang kosong, yaitu di tengah antara kursi yang terisi. Seperti diapit di antara 3 kursi, sebelah kiri dan 3 sebelah kanan yang sudah terisi. Untuk siapa ya kursi yang kosong itu? Demikian pikirku. Melihat suasana yang meriah walau tanpa suara membuat aku semakin penasaran dan terus melangkah lebih dekat lagi ke panggung hingga kira-kira 30 meter dari panggung itu. Dek! Jantungku berdetak kencang tatkala memandang ke arah salah satu orang yang tengah duduk di atas panggung. Ya,
Dari 6 laki-laki tua yang menggunakan pakaian serba hitam itu adalah si kakek tua. Melihat si kakek itu, seketika tubuhku gemetaran. Seiring tatapan si kakek itu mengarah kepadaku. "Kamu sudah melanggar laranganku, nak." Tiba-tiba saja aku mendengar suara si kakek berkata kepadaku dengan nada marah. Perlahan aku mundur, lalu berbalik dan berlari menjauhi panggung. Aku terus berlari yang entah kemana tujuannya, karena suasana gelap dikelilingi kabut tebal. Dadaku terasa sesak dan nafas tersengal-sengal karena lelah. Aku menghentikan langkah. Di saat itu terdengar lagi suara bisikan di telingaku. "Kamu sudah lancang dan melanggar laranganku." Ya, suara si kakek itu lagi. Sangat dekat dan seakan dari segala arah. Kembali aku berlari, namun suara si kakek terus terdengar hingga aku merasa percuma berlari dan pasrah saja apapun yang akan terjadi. Di dalam kegelapan serta balutan kabut tebal, aku duduk di atas tanah berbatu serta cuaca terasa semakin dingin. Astagfirullah, sedang di mana aku saat ini? Tolonglah aku ya Allah, aku ingin pulang. Ucapku memohon kepada Allah. Tak terasa bening air mata mulai menetes dari kedua sudut mataku. "Dayan, ayo berdiri dan terus berlari. Ambil satu arah, apapun yang menghadangmu. Kamu harus tetap berlari dan jangan beralih arah. Ayo cepat!" Di tengah rasa takut dan bingung, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang menyebut namaku dan mengarahkanku. Terkejut, namun seperti mendapat kekuatan baru. Tanpa berpikir lagi, aku langsung berdiri dan berlari sekencang yang aku bisa. Keringat dingin serta nafas tersengal-sengal karena lelah, aku memperlambat kecepatan lari. Namun kembali suara tanpa wujud itu terdengar dan menyuruhku agar terus berlari. Karena banyak makhluk yang mengejar hendak menangkapku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil berlari, aku terus bertakbir. Aku benar-benar sudah tak tahan lagi. Sementara entah berapa jumlahnya dan makhluk apa masih terus mengikuti dan terlihat semakin dekat. Kembali aku berlari hingga di balik tebalnya kabut aku melihat ada sosok yang aku kenali tengah berdiri menghadap ke arahku. Dengan kedua tangan mengembang seperti bersiap untuk memeluk. Aku menambah kecepatan lagi di sisa tenagaku dan alhamdulillah aku tiba di hadapan sosok itu. Benar saja, sosok itu langsung memelukku seraya berucap, "Alhamdulillah." Ternyata sosok yang menunggu dan memelukku itu adalah Pak Ustadz. Suara isak tangis samar aku dengar. Seiring dengan suara beberapa orang membacakan ayat suci Al-Quran. Perlahan aku membuka kedua mata. Walau pandangan mataku terasa buram, namun aku masih dapat mengenali siapa saja yang ada di sekelilingku. Aku tengah terbaring di atas tilam dan dikelilingi beberapa orang di ruang keluarga rumah Pak Ustadz. Di antaranya istriku dan anak-anakku, Om Am dan Pak Ustadz. Oh iya, lupa Kang Asep menceritakan jika anak-anak Kang Asep nyusul
kira-kira 1 jam atau 2 jam perjalanan di antar adik sepupu istriku. Aku berusaha untuk duduk, namun Pak Ustadz mencegahnya. "Sudahlah, baring saja dulu ya," ucapnya kepadaku yang memang tubuhku terasa sangat lemah serta sekujur tubuhku basah karena peluh yang mengalir deras. Kemudian Pak Ustadz memberi aku minum air putih yang terlebih dahulu ia bacakan doa. Lalu ia berkata, "Jadi begini, beberapa jam tadi memang sengaja Dayat saya suruh datang kembali ke tempat mereka dengan tujuan untuk mencari tahu maksud atau keinginan mereka terhadap Dayat. Hal itu terpaksa saya lakukan karena saya sudah berusaha berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka tidak mau. Sekarang saya sudah tahu mereka menghendaki Dayat untuk menjadi bagian dari mereka, dan mereka sudah sangat lama menunggu ada anak manusia untuk dijadikan penerusnya sebagai penguasa atau penunggu tempat itu. Dan kerangka manusia yang Dayat lihat di sana adalah kerangka orang-orang terdahulu yang mereka ambil sekalian dengan raganya menjadi bagian hidup mereka. Beda dengan Dayat yang diambil hanya jiwanya saja." Demikian tutur Pak Ustadz menjelaskan dengan panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 8 atau tamat. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.